Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir sebenarnya benda-benda di sekitar kita ini terbuat dari apa sih? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal ngebongkar rahasia alam semesta. Spesifiknya, kita akan bahas soal blok bangunan dari semua materi yang ada. Dan tenang aja, kita nggak akan pakai bahasa kimia yang ribet. Cukup bayangin alam semesta ini kayak sekotak besar mainan Lego. Seru kan? Yuk kita mulai. Oke, biar lebih gampang, ini nih rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari atom sebagai susunan dasarnya, terus naik ke unsur yang merupakan materi paling murni, habis itu kita lihat gimana senyawa bikin sifat kimia baru, lanjut ke campuran yang barengan tapi terpisah, bedain antara homogen dan heterogen, dan pastinya ditutup dengan kuis seru. Langsung aja ya. Bagian pertama kita, atom, si susunan dasar materi. Bayangin dunia di sekitar kita, tapi di level yang super duper kecil. Coba deh kalian pikirin sebentar. Apa sih kesamaan antara es batu yang keras, air putih yang biasa kita minum, dan uap panas yang melayang ke udara? Wujudnya beda banget kan? Tapi percaya nggak? Jawabannya ada di fondasi paling dasar penyusun mereka, yang kita sebut dengan atom. Gimana atom-atom ini diatur? Ruangnya, itulah kuncinya. Jadi gini, jarak antara si balok-balok atom ini tuh yang nentuin wujud suatu benda. Kalau atom-atomnya pelukan erat banget, rapat tanpa celah, jadilah benda padat kayak es batu. Nah, kalau mereka dikasih sedikit ruang ekstra buat gerak dan meluncur, itu jadi cairan kayak air minum kita. Terus, kalau atom-atomnya nyebar jauh, lari-lari dan mantul bebas ke sana kemari, yap, jadilah gas kayak uap tadi. Bener-bener cuma gara-gara urusan jarak doang. Nah, dari mana sih ide ini berawal? Ini dia, model dari John Dalton. Beliau ini ilmuwan yang ngebayangin atom itu kayak bola pejal yang udah nggak bisa dipecah lagi. Biar kalian gampang ngebayanginnya, ingat aja analogi utama kita hari ini, bayangin satu atom ini tuh ibarat satu balok Lego tunggal. Dia ini unit paling kecil, mandiri, dan kalian nggak bisa motong dia lagi tanpa ngerusak bentuknya. Lanjut ke bagian kedua, unsur, si materi paling murni. Sekarang kita udah punya satu balok Lego nih, yuk kita kumpulin lebih banyak baloknya. Jadi, intinya gini. Unsur itu sebenarnya cuma tumpukan balok Lego yang identik. Coba bayangin, kalian punya satu box penuh ribuan balok Lego. Bentuknya kotak semua, ukurannya sama semua, dan warnanya merah cerah semua. Nggak ada warna nyelip sedikit pun. Nah, itulah yang namanya unsur. Bener-bener materi paling murni yang nggak bisa kalian urai lagi jadi sesuatu yang lebih sederhana pakai reaksi kimia biasa. Biar lebih kebayang, coba kita lihat barang-barang di sekitar kita. Ujung pensil yang hitam itu aslinya cuma miliaran atom karbon yang kumpul jadi satu. Atau kalau kalian pakai cincin emas murni, itu tuh lautan atom emas yang berikatan super padat. Bahkan gas oksigen yang lagi kita hirup sekarang ini, itu isinya cuma kumpulan atom oksigen murni. Mau wujudnya padat kek, gas kek, yang jelas kemurniannya nggak ada duanya. Masuk ke bagian ketiga, senyawa, dan terbentuknya sifat kimia baru. Alam semesta bakal ngebosenin banget kan, kalau kita cuma main pakai satu warna Lego? Disinilah semuanya jadi jauh lebih seru. Yang paling seru dari sini adalah kalau kita bandingin langsung. Kalau unsur kan cuma punya satu jenis atom. Nah, coba perhatiin apa yang terjadi kalau kalian ngambil atom dari unsur yang beda-beda, terus ngeklik mereka bareng-bareng. Ibaratnya nyambungin balok Lego merah sama putih terus sama hitam, klik. Jadilah yang namanya molekul senyawa. Ikatan kimia ini tuh langsung nyiptain struktur dan identitas yang benar-benar baru loh. Ini dia nih keajaiban kimia yang sebenarnya. Senyawa tuh ngasilin sifat kimia yang berubah drastis, beda total dari aslinya. Contohnya gini, natrium itu logam yang reaktif banget, bisa meledak kalau kena air. Terus, klorin itu aslinya gas beracun, ngeri kan? Tapi, coba tebak apa yang terjadi kalau dua atom berbahaya ini kita klik bareng lewat reaksi kimia. Jeng-jeng, jadilah natrium klorida alias garam dapur yang tiap hari kita makan pakai kentang goreng. Benar-benar nggak nyangka kan, identitas asli mereka yang berbahaya itu hilang total. Sekarang bagian keempat. Campuran, atau saya suka sebut ini bersama tapi terpisah. Karena ternyata nggak semua materi yang ngumpul itu bikin ikatan permanen. Balik lagi ke analogi Lego kita. Kalau senyawa tadi itu balok-balok yang udah diklik kenceng satu sama lain, nah campuran ini beda. Ini tuh ibarat kalian ngambil segenggam Lego merah, segenggam Lego biru, terus kalian lempar aja semuanya ke satu keranjang plastik besar. Mereka ada di tempat yang sama, mereka sentuhan, tapi mereka nggak nempel ngeklik satu sama lain. Kalian masih bisa kok ngambilin Lego birunya satu-satu kapan aja. Ini ngasih gambaran yang pas banget soal bedanya perubahan kimiawi sama perubahan fisik. Karena di campuran ini nggak ada reaksi kimia, sifat fisiknya tuh masih awet. Coba deh kalian aduk gula ke dalam segelas air. Kalian bikin campuran kan?
Airnya tetap basah kayak air biasa, dan rasanya tetap manis persis kayak gula aslinya. Intinya, mereka nongkrong bareng, tapi tetap jadi diri sendiri. Masuk ke bagian kelima, homogen atau heterogen. Tunggu dulu, ternyata campuran itu punya dua kepribadian yang beda. Yuk kita bedah. Jadi ada campuran homogen dan heterogen. Kata kuncinya gampang. Homo itu artinya sama. Jadi, campuran homogen ini kelihatan rapi dan seragam banget dari atas sampai bawah. Seolah-olah dia cuma satu zat. Kenapa? Karena komponennya udah larut sempurna. Kalau hetero itu artinya beda. Campuran heterogen ini nggak rata. Kalian bisa dengan gampang lihat bahan-bahan aslinya dengan mata telanjang. Kelihatan banget belangnya. Nih, coba perhatiin. Pas kita nuangin minuman soda ke gelas. Ini contoh sempurna dari campuran homogen. Air, gula, sama gas karbon dioksidanya nyampur super rata, jadi satu cairan. Kalian nggak mungkin bisa nunjuk, gulanya di sebelah situ tuh. Nggak bisa kan? Sebaliknya, campuran heterogen itu kayak kopi tubruk yang ampasnya ngendap di bawah. Atau air yang dicampur pasir. Kelihatan jelas banget mana airnya, mana pasirnya. Terpisah gitu aja. Dan akhirnya, bagian keenam. Waktunya kuis. Mari kita tes seberapa jauh nih kalian udah paham materi hari ini. Siap-siap ya? Pertanyaan pertama, coba bayangin luasnya lautan. Menurut kalian, air laut itu masuk kategori unsur, senyawa, atau campuran? Saya kasih waktu beberapa detik deh. Ya, jawabannya adalah campuran homogen. Di dalam air laut itu, air, berbagai macam garam, sama mineral terlarut secara fisik dengan sangat seragam, tapi nggak ngerubah identitas kimia mereka. Buktinya, kalian masih bisa misahin garam dari airnya cuma dengan dijemur di bawah sinar matahari. Keren kan? Lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau laut itu campurannya. Nah, gimana dengan si garam dapur itu sendiri? Si natrium klorida tadi. Apakah dia unsur, senyawa, atau campuran? Betul banget, jawabannya senyawa. Kenapa coba? Karena atom natrium dan atom klorin nggak cuma nongkrong bareng di satu tempat, tapi mereka udah berikatan erat banget secara kimia. Bikin zat baru dengan resep komposisi yang super spesifik. Ingat analogi Lego yang diklik tadi? Oke, buat pertanyaan terakhir, saya mau lempar bola panasnya ke kalian nih. Bayangin ada air yang dicampur sama tanah dari halaman rumah kalian. Nah, itu tuh masuknya unsur tunggal, senyawa kimia baru, atau campuran. Terus kalau emang campuran, dia ini homogen atau heterogen. Coba deh analisa tampilannya dan sifat fisiknya. Tulis tebakan kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak udah ikut belajar bareng hari ini. Tetap penasaran, dan mari terus amati dunia menakjubkan yang kebangun dari balok-balok atom di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Thank you very much.